Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita melanjutkan materi kita yang lalu ya terkait pengaruh nutrisi terhadap reproduksi. Bahwa definisi nutrisi ini ya, ini bisa mempengaruhi terhadap ya, kinerja atau performa reproduksi ternak. Ini baik yang bersifat akut ataupun kronis. Karena yang akan menyebabkan ya, definisi nutrisi ini berpengaruh terhadap infertilitas atau kekurang suburan. Ya, kemudian tetapi apabila definisi nutrisi terus berlanjut, kemudian terus berlanjut dan berlangsung secara lama ya, nanti dengan kronis ya, bisa jadi infertilitas metabolik ya, dan nutrisi ini akan berdampak pada subfertil ya, atau infertil, bahkan infertil ataukah bahkan yang paling berat adalah steril. Udah steril ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki deh. Ya. Saya biasanya solusinya dengan dilakukan pemotongan ya. Jadi tinggal perbaiki kondisi tubuhnya, digemukkan, udah potong. Kemudian kejadian pada sapi potong saya pernah di Indonesia ini dari Pak Prabowo Putra almarhum ya, ini 60-80%. Gejala klinis tidak tampak dengan jelas ya, definisi nutrisi ini. Tidak tampak dengan jelas, tapi biasanya termanifestasi dengan nanti adanya silent heat atau birahi tenang, atau delay ovulation, ovulasi yang tertunda, hipofungsi ovaria atau penurunan fungsi dari ovarium, nanti yang lebih parah lagi bisa atrofi, pengecilan daripada ovarium. Dan nanti terdampak ya pada repeat breeder atau kawin berulang serta panjangnya calving interval. Pemberian pakan sapi ya, ini pakan berserat ya, sehingga dengan adanya serat ini akan ya terjadi nanti di rumen ini adalah proses fermentasi. Fermentasi ternak ruminansia ini bisa melakukan fermentasi dari pakan-pakan berserat ya, ini karena adanya bakteri ya. Ya, kemudian dengan adanya bakteri inilah maka pakan-pakan berserat yang terkadang kualitas rendah sekalipun ya, itu bisa limbah pertanian dan sebagainya, itu pun nanti bisa diolah menjadi produk protein hewani baik berupa susu ataupun daging. Kemudian fase pertumbuhan, fase bunting dan laktasi ini adalah titik kritis terhadap defisiensi. Fase pertumbuhan ini biasanya diawali dari saat ternak itu masih kecil ya. Saat setelah beranak ini titik kritisnya ada di fase kolostrum. Fase kolostrum. Nah, kolostrum ini adalah harus diberikan pada ternak karena yang pertama dia adalah maternal immunity atau imunitas dari induk ya, punya antibodi yang sangat tinggi ya, biasanya dihasilkan kolostrum ini susu hari pertama sampai hari ketiga atau keempat, tetapi sebagian kemudian menyatakan sampai dengan hari ke-7. Selain dia punya antibodi yang tinggi, dia juga punya kelebihan sebagai pencahar ya, yang menyebabkan kotoran dalam sistem metabolisme saat transfer nutrien dari induk melalui plasenta, itu nanti ada sisa metabolismenya yang harus dikeluarkan. Proses pengeluaran ini akan lebih mudah ketika ya, pedet atau cempe itu mengkonsumsi kolostrum. Ya, kemudian pertumbuhan juga sapi-sapi yang masih pedet sampai dengan sapi ini juga harus dipenuhi kebutuhannya, susunya dan nutrisinya, nutrien pakannya, karena di lapangan itu biasanya dijumpai
terjadinya hambatan pertumbuhan atau nanti pedet ataupun cempe itu bahasanya Jawa itu centet ya, atau dia agak bunting ketika ketika saat masih sejak dia kolostrum sampai dengan disapai ini kekurangan nutrisi. Jadi kalau kita melihat ya di perusahaan besar, baik pada perusahaan atau di peternakan sudah maju ya, peternakan yang modern, ini penyapian biasanya dilakukan setelah lepas kolostrum. Atau bahkan ada setelah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari sudah dipisah ya, tetapi dan diambilkan kolostrumnya dan susunya itu dari induknya. Ini supaya apa? Karena aktivitas ovarium itu juga dipengaruhi oleh adanya mekanisme feedback negatif antara hormon prolaktin dengan hormon reproduksi yaitu GnRH. Ketika sapi-sapi atau kambing, domba, induk betina itu menyusui, maka hormon prolaktin itu disekresikan dalam jumlah yang banyak. Hormon prolaktin maka akan menyebabkan feedback negatif ke hipotalamus, menyebabkan adanya penekanan ya daripada hormon GnRH. Kalau GnRH ditekan, maka FSH-LH itu juga diblok ya, tidak disekresikan sehingga tidak terjadinya perkembangan folikel. Kalau folikel tidak berkembang, maka tidak muncul estrus. Ya. Tetapi ini menjadi problematika ketika pada peternakan tradisional. Nah, peternakan tradisional ini pemberian pakannya, manajemen pemeliharaannya jelas jauh berbeda dengan yang peternakan yang sudah maju atau modern. Oleh karena itu biasanya kalau di masyarakat kita penyapian biasanya kurang lebih 3 bulan. Ya, bahkan sampai 4 bulan. Ya, paling tidak 3 bulan lah, karena kalau terlalu lama 4 bulan, bahkan 5 bulan, nanti biasanya juga aktivitas ovarium postpartumnya menjadi mundur, sehingga biasanya days open-nya atau waktu kosongnya, waktu dari ternak itu beranak sampai bunting kembali menjadi panjang, yang otomatis calving intervalnya menjadi panjang pula. Kemudian saat bunting ini juga titik kritis, terutama di bunting akhir ya, karena bunting akhir ini dibutuhkan yang namanya mineral, yakni kalsium utamanya ya, kalsium utamanya. Kemudian saat bunting ini selain kebutuhan kalsium tinggi, mineral kalsium fosfor, utamanya kalsium, juga trimester akhir ini atau 3 bulan menjelang partus beranak ini kebutuhan untuk perkembangan fetus juga banyak. Ya, sehingga porsi pakan bisa ditambah sekitar 10% ya. Itu ada hitungannya di NRC, itu ada hitungannya bagaimana penambahan nutrien saat 2 bulan kebuntingan, akhir kebuntingan. Nah, jadi utamanya kalsium harus diberikan ya. Oleh karena itu perbaikan pakan 2 bulan atau 1 bulan menjelang beranak ini perlu diperhatikan, serta mineralnya terutama kalsium. Karena ketika kalsium itu tidak terpenuhi dari pakan, maka kalsium itu akan diambil dari tulang, sehingga ternak betina itu rentan ya terhadap osteoporosis, atau nanti biasanya menjelang beranak dia akan ambruk, atau setelah beranak dia ambruk. Lebih-lebih pada usia 5-6 tahun kalau pada ternak perah, karena itu posisi mature ekvivalen, usia di mana puncak ya laktasi itu dicapai, umur laktasinya dicapai di situ. Ini. Kemudian serta saat laktasi. Ya, laktasi terutama di 2 bulan awal ya, sampai 2,5 bulan 3 bulan ini, karena 2 bulan awal ini biasanya dicapainya puncak produksi susu. Ini perlu diperhatikan karena di awal laktasi ini terjadi yang namanya negative energy balance. Negative energy balance ini kondisi di mana energi yang dikonsumsi itu tidak mencukupi daripada energi yang dibutuhkan untuk laktasi utamanya, sehingga di sini terjadi mobilisasi lemak jaringan tubuh. Jaringan tubuh lemak dimobilisasi, terjadi penurunan berat badan pada ternak. Saya pernah produksi tinggi pada laktasi, penarikan berlebih cadangan tubuh. Nah ini, karena negatif energy balance. Komposisi karbohidrat dan protein ini perlu betul-betul diperhatikan ya, maka metabolisme energi utamanya ini bisa dipenuhi ya. Pakan sapi, hijauan, dan pakan penguat atau konsentrat. Ini pakan dasarnya ya.
Energi karbohidrat, ya, tumbuhan sedikit dari protein tumbuhan, ya, fermentasi asetat, butyrate, dan propionat, ya, glukolisis, ya. Ini saya kira kemarin sudah kita sampaikan ya, bagaimana kenapa energi dari asam propionat lebih tinggi daripada asam asetat, karena asam asetat itu ATP dihasilkan hanya 10, sedangkan kalau propionat itu 17 ATP-nya. Ya, belum lagi yang asam amino energi daripada asam propionat itu adalah glukogenik. Ya, glukogenik sebagai sumber energinya. Nanti seperti yang pertemuan sebelumnya kita sampaikan. Ovum, embrio, fetus, ini energi dari glukosa dari hasil glikolisis. Ya. Protein non protein nitrogen, ya, protein dan non protein nitrogen, NDP dan RDP. Ini bakteria rumen, fermentasi karbohidrat yang kompleks, protein bakteri dan protozoa rumen, ini menghasilkan sebagai sumber asam amino. Ya, jadi asam sumber protein ini bisa dari protein mikrobia, ini yang paling besar ya, kurang lebih sekitar 70% dari kebutuhan protein ternak rumen itu dipenuhi dari protein mikrobia. Kemudian ada NPN, ya, NPN non protein nitrogen, dan juga bisa juga dari rumen dengan protein yang berlebihan. Sekarang yang saat ini tren ya, yang saat ini kita kembangkan adalah UDP atau undegradable protein. Jadi protein yang tidak terdegradasi dalam rumen, ya, atau nanti terdegradasinya tercernanya di intestinum, ya, di abomasum sampai dengan usus halus, sehingga disebut juga protein bypass. Undegradable protein-protein yang tidak terdegradasi atau tidak tercerna secara sempurna di rumen. Nah, mineral dan vitamin, pertumbuhan, metabolisme dibutuhkan biota rumen untuk fermentasi, ya, diambil biasanya dari dinding sel tumbuhan. Mineral juga berperan, proses indigesti mempengaruhi nafsu makan dan intake pakan. Ini beberapa mikromineral, obat CU, ya, magnesium, fosfor, selenium. Ini mineral esensial bagi peternak sapi, beta karotin, ya, alfa tokoperol dengan mineral esensial ini berpengaruh juga terhadap reproduksi sapi. Ya. Kemudian sepintas kebutuhan pakan sapi ini paling kritis bagi reproduksi. Sapi laktasi utamanya ditentukan tingkat nutrisi trimester akhir. Ya, kemudian kebuntingan bila kurang maka dari cadangan tubuh ini diambil, ya, maka otomatis akan terjadi penurunan BCS, Body Condition Score. Ya, jadi kalau akhir kebuntingan ini diusahakan BCS bisa 3, 3,5 sampai 3,75. Nanti akan BCS kita sampaikan setelah ini. Nah, kritisnya ada di pertumbuhan sampai pubertas, ya, trimester akhir kebuntingan, pasca beranak sampai konsepsi sampai terjadi kebuntingan. Ya. Biasanya ekstra energi atau pasca beranak ini bertahap sampai dengan 3 bulan ditambah 10-20%. Ini secara mudahnya lah, tambah 10-20% ini untuk praktis di lapangannya. Kebutuhan pakan sapi yang sudah kita pahami bersama, satu untuk hidup pokok, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi. Problematika pakan sapi di Indonesia yang pertama adalah keterbatasan lahan untuk hijauan makanan ternak di Pulau Jawa. Ya, sebagian besar ini pakan sapi dari limbah pertanian dan juga hijauan makanan ternak yang kualitas rendah, otomatis nutrisinya juga rendah seperti ini. Nah, sehingga kemudian pakan penguat atau konsentrasi terbatas ragam dan kuantitasnya. Kalau ini juga seperti ini, berdampak apa dampaknya? Produktivitas dan produktivitas sapi menjadi rendah. Timbulnya infeksi nutrisi, ya, ini menyebabkan infeksi metabolik, akhirnya menyebabkan kegagalan reproduksi. Ini karena apa? Karena hormonal itu juga prekursornya adalah dari nutrisi, ya, seperti hormon FSCLH itu adalah prekursornya protein, kemudian estrogen, progesteron itu steroid. Sehingga kalau pakan kurang protein misalnya, maka akan menyebabkan kegagalan sintesa pituitari anterior. Ya. Sehingga pembebasan FSH dan LH ini menjadi terganggu, bermasalah. Ini menyebabkan kegagalan fungsi daripada ovarium. Ya, kalau perkembangan folikel tidak berkembang, ya, otomatis
tidak disekresikan hormon estrogen. Kalau hormon estrogen tidak disekresikan, apa yang terjadi? Maka ternak itu anestrus, tidak birahi atau tidak muncul birahi. Atau bisa jadi juga dia estrus, tetapi delay ovulation, ovulasinya tertunda. Karena apa? Hormon LH tidak cukup. Kegagalan ovulasi, kegagalan fertilisasi, ya, serta perkembangan ovum, embrio, dan fetus ini menjadi juga bermasalah. Nah, bunting, ya, nutrisi kebutuhan penyusuan, bunting ini kebutuhan nutrien esensial meningkat, terutama terakhir energi setengah dari glukosa, seperempat dari laktat, dan seperempat dari asam amino. Trimester terakhir ini glukosa bagi fetus 500 gram per hari. Penyusuan ini selain tadi saya sampaikan berpengaruh terhadap hormon prolaktin, ya, maka juga berpengaruh. Penyusuan ini menyebabkan disekresikannya hormon beta endorfin. Beta endorfin ini kan hormon nyaman, ya. Ketika nyaman ditambah prolaktin, sekresi laktasi ini oleh prolaktin, maka prolaktin dan beta endorfin ini feedback negatif dengan hormon GnRH, sehingga produksi GnRH ditekan, ya, itu bisa menundaan GnRH dan anestrus, interaksi laktasi dan nutrisi. Nah, nutrisi dan reproduksi, kecukupan nutrisi ini berpengaruh terhadap performa reproduksi, ya, masa pertumbuhan, ya, berpengaruh terhadap pubertas. Kalau masa pertumbuhannya ini kritis tidak dipenuhi, maka apa yang terjadi? Pubertasnya akan mundur. Sehingga kecukupan nutrisi ini sangat dibutuhkan. Indikasinya dari apa? Ya, indikasinya paling mudah dari BCS atau SKT, Body Condition Score atau skor kondisi tubuh. Ini bisa menunjukkan performa reproduksinya. Nanti akan kita bahas di next slide, ya, terkait dengan BCS. Defisiensi nutrisi akan menghambat pubertas. Pubertas ini adalah kondisi di mana hormon reproduksi, kelenjar penghasil hormon sudah berfungsi sehingga bisa dimungkinkan terjadinya yang namanya kopulasi atau perkawinan. Ini menghambat pubertas, menghambat fertilisasi, pertumbuhan embrio, menunda birahi pasca beranak, dan memperpanjang jarak beranak. Gejala klinisnya, gejala yang tampak, yang mudah, 1, pubertas tertunda, ya, harusnya 12 bulan sudah birahi, ini kok belum. Ya. Lalu pubertas ini jangan dikawinkan dulu, karena pubertas ini biasanya ternak-ternak muda itu mudah untuk stres, ya. Kemudian masih butuh untuk pertumbuhan. Ya, kalau ternak dikawinkan saat pubertas, biasanya kalau berat badannya belum terpenuhi, yang terjadi biasanya nanti ternaknya mudah stres, kemudian pertumbuhannya terganggu, produktivitasnya juga akan menurun. Karena ternak itu begitu bunting, dia nanti beranak harus segera dibuntingkan lagi. Siklusnya akan seperti itu terus. Anestrus, ya, jadi tidak birahi, estrus irregular, tidak rutin atau tidak lancar estrusnya, estrus lemah, repeat breeding, kawin berulang, abnormalitas estrus yang lain. Penanganannya, 1, perbaiki BCS sampai dengan optimum 3,0 atau 3,75 ini 3,0 sampai 3,75, ya. Saya perbaiki optimumnya 3,0 sampai dengan 3,75. Perbaiki kondisi kesehatan secara umum dan parasit gastrointestinal. Jadi upayakan kalau beri ternak, ya, itu Anda beli ternak masuk ke kandang Anda, yang pertama adalah obat cacing, yang kedua adalah vitaminnya diberikan. Kalau ada gejala sakit berarti antibiotik. Kemudian perbaikan pakan, nutrisi protein, mineral, vitamin, serta penyapian. Penyapian semakin jenis semakin baik, tetapi tentu diperhatikan kemampuan untuk ketika disapikan berarti peran induk harus kita ambil alih. Ya, peran untuk kita ambil alih ini berarti harus butuh resources berupa SDM yang baik, ya. Kemudian juga resources terutama pakannya ini juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, sebelum ke manajemen perkawinan, ya, ini
Tujuan daripada manajemen perkawinan ini kan tentunya agar induk ini kan one cow, one calf in 1 year. Jadi satu induk ini bisa beranak dalam 1 tahun. Nah ini, bentar kita break dulu deh, adzan deh. Ini saya lanjutkan jadi tadi saya sampaikan bahwa BCS ini punya peranan yang penting ya, peranan yang penting dalam reproduksi, karena BCS ini adalah apa namanya akumulasi dari manajemen nutrisi itu kan ada di BCS ini deh. Jadi BCS ini idealnya 3 sampai 3,75 lah. Ya, 4 ini sudah maksimum sekali, lebih dari ini sudah tidak bagus deh. Ya, kalau untuk betina ya. Jadi kalau BCS 3 itu kalau saya mudahnya 3 tulang rusuk tampak tapi tipis. 3. Ini kalau BCS-nya 3, 3,5, 3,5 berarti sudah bisa paling tidak kita bisa apa namanya menganggap ya bahwa peternak ini baik, mati terhadap ternaknya. Ini kalau BCS-nya bisa 3 sampai 3,75, maka pedetnya sehat, induknya juga sehat, segera bisa dikawinkan karena evolusi udaranya bisa 45 hari bisa dicapai dengan tepat ya. Setelah itu dia di apa namanya birahi kedua di 50 sampai 60 hari postpartum, kemudian di IB dia akan bunting lagi. Nah, ini kemudian biasanya tanpa masalah untuk melahirkan pun juga tanpa masalah. Ini SKT skor kondisi tubuh. Ya, kalau 1 ini mudah stres ya, kemudian tidak sampai guguran, ini untuk jadi bunting ini sudah susah. Maka konsumsinya akan rendah. BCS juga demikian, BCS 3 ini idealnya atau BCS 375. 375 mendekati 4 lah. Lebih dari itu biasanya terlalu gemuk, sulit bunting malahan karena apa? Apa namanya? Organ-organ visceral dalam termasuk organ reproduksi ini banyak lemaknya, maka kalau pada ovarium itu sudah banyak lemaknya ya otomatis ovarinya juga terganggu deh. Ya, bahkan kalau terlalu gemuk juga akan bermasalah juga pada saat dia apa namanya beranak, ada kemungkinan bisa terjadi disfagia. Ini pendahnya perkembangan populasi ternak, interval lebih dari 18 bulan, pola perkawinan yang kurang benar ini terutama jangan sampai terjadi inbreeding. Ya, inbreeding ini perkawinan sedarah. Boleh kita mengawinkan misalkan kita punya induk ya persilangan PO dengan apa namanya limosin jadi limpo, kita IB dengan limosin ya biar mendekat ke limosin ya, itu nama limosinya misalkan Werkudara ya, besok ketika anaknya ini betina ya, anaknya ini misalkan namanya Mawar dengan dikawinkan dengan Werkudara, kawinkan lagi dengan misalkan Puntadewa ya, itu supaya boleh bangsanya limosin tetapi jangan sama ayahnya. Karena kalau perkawinan itu dengan sedarah atau inbreeding, maka yang pertama kali terdampak nanti yang berpengaruh besarnya ada pada reproduksinya. Karena seperti yang almarhum Prof. Pak Prabowo itu sekian laju persen inbreeding itu, maka terjadi penurunan atau apa namanya pengurangan size daripada ovarium. Pengamatan birahi yang tidak tepat, rendahnya kualitas pejantan, rendahnya pengetahuan tentang IB atau petugas IB yang kurang terampil. Kalau sekarang saya yakin petugas IB banyak yang terampil deh. Tinggal tadi bagaimana apa namanya peternak dalam mendeteksi ya pengamatan birahinya tepat atau tidak. Yang paling mudah adalah saat apa namanya lendir vaginanya ini tampak dengan apa namanya melimpah ini. Ya. Jadi selain waktunya 12 sampai 18 jam waktu yang terbaik untuk ya, IB ya. Ini 12 sampai 16 jam, 18 jam, tetapi juga tadi ya apa namanya harus perhatikan ya. Itu sama bagaimana para peternak ini untuk bisa mengapresiasi daripada inseminator ataupun mantri. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau kita baik terhadap inseminator, baik terhadap mantri, kesehatan,
itu maka pelayanan juga akan maksimal. Ya. Jadi ketika kita bilang mohon maaf ini kira-kira masih sudah lewat belum masa birahinya, sudah lewat, ngapunten ini ada sedikit untuk transport, begitu aja. Sudah sering saya ulang-ulang ya, karena kalau tidak mereka juga butuh, manusia butuh apa namanya biaya atau kebutuhan sehari-hari dan sebagainya ya. Jantan seleksi betina, seleksi ini cari sifat keindukan yang baik, kondisi 3 sampai 3,5, badan tegap sehat dan tidak cacat, tulang pinggul dan ambing besar. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk betina seleksi, ya tadi sifat keindukan ini penting ya, mating ability. Karena sifat keindukan juga akan diturunkan sirami tanaman. Kondisi tubuh 3 sampai 3,5, badan tegap sehat tidak cacat, tulang pinggul dan ambing yang besar. Bisa perkawinan, ada kawin alam, ada kawin suntik. Kawin alam ini juga bagus kalau di sapi potong, misalkan di lokal seperti sapi grati, nolit grati itu pakai dengan kawin alam. Rata-rata calving intervalnya bisa 14 bulan. Mendekati 13 bulan misalnya, dengan kawin alam. Tapi pejantan unggul ya kalau kawin alam, dan ini juga harus dirotasi agar jangan sampai anaknya dikawinkan dengan pejantan yang sama. Di recording di sini punya peran yang penting. B, akhirnya IB sudah menanda birahi, abang abu hangat. Kenapa bisa abang abu hangat? Bisa keluar mukosanya, ya karena hormon estrogen itu adalah hormon sex behavior. Kalau ada estrogen tinggi dalam darah, maka peredaran darah dalam organ genital betina itu tinggi, karena perputarannya sangat cepat, ya, memerah, membengkak, kemudian hangat. Kemudian dia mau dinaiki, kemudian langsung makan turun, ya, serta mencoba untuk menaiki sapi yang lain juga. Nah, ini temperaturnya, kemudian mukosa sudah berlimpah, sudah mendekati ovulasi, ya. Kemudian jangka sorong. Jadi kalau meng-IB-nya idealnya kita kalau birahinya pagi ya di IB-nya sore, kalau sore berarti besok paginya. Atau dilihat juga lendir mukosa tadi, kalau sudah sangat berlimpah berarti bisa kita majukan. Karena siapa tahu kita mengamatinya pagi jam 7, padahal dia mungkin birahinya ternaknya sudah jam 3 dini hari. Jangan begitu. Siklus hidup sapi potong saya kira ini ya. Bedet menyusu sampai dengan lepas sapi, ya ini diperhatikan. Sampai dewasa kelamin belum dikawinkan, dewasa tubuh baru dikawinkan. Biasanya dewasa tubuh pada sapi ini bobotnya di atas 270 kilo. Kawin, ya, kemudian kalau induk ya induk laktasi, ya, sapi darah tadi bunting, partus, beranak, induknya laktasi, ya, laktasi dan evolusi uteri di usia 45 hari, nanti di postpartum ke 50-60 hari dia berarti estus kedua dia dikawinkan. Kalau si bunting partus demikian terus sampai dengan usia sekitar 10-12 tahun. Ya. Jadi kalau yang jantan, jantan sapi dewasa kelamin dewasa tubuh, ya, dia jadi pemacak, pejantan dikawinkan terus sampai di akhir, atau nanti dia pubertas digemukkan, ya, di penggemukan. Penggemukan, setelah gemuk dipotong. Baik, sampai sini mari kita diskusikan kalau ada pertanyaan. Sebelumnya bisa kita
open kamera dulu, kita dokumentasikan dulu deh untuk ini.